Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms and Dads yang ada di rumah. Bertemu lagi bersama kami di Sahabatku Dokter Anak dalam acara Chit Chat. Dan saya Dr. Madeline Jasin bersama Dokter. Saya dengan Dokter Dea. Dan Dokter Reno. Hai. Dan Dokter Retno Palupi. Dan kali ini kita akan bincang-bincang Chit Chat mengenai Ramadan pada anak diabetesi. Jadi apa sih tagline-nya hari ini, Dokter Eno? Tagline-nya adalah puasa, no worries buat anak diabetesi. Wow, keren banget ya. Apalagi kita sebentar lagi menyambut puasa Ramadan. Dan bagaimana pada anak-anak yang diabetes. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat oke banget karena kami baru menyaksikan beliau ini memberikan edukasi massal kepada anak-anak dan orang tua yang anaknya diabetes. Bagaimana puasa Ramadan supaya aman dan supaya nggak worry. Perkenalkan ya, Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak. Halo Dr. Ismi. Halo Semuanya. Dr. Ismi sekarang lagi sibuk banget ya roadshow untuk memberikan edukasi kepada mama-mama, papa-papa, moms and dad serta anak diabetes bagaimana menyambut Ramadan. Kita mulai aja ya Dokter Ismi ya. Dokter Dea silakan, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Dokter Ismi? Siap. Dokter Ismi, ini pasti banyak yang bertanya sih. Ini mungkin nggak cuma berlaku untuk anak-anak yang diabetes sih ya, cuman untuk dewasa juga yang punya diabetes. Itu sebenarnya boleh nggak sih berpuasa? Kan nanti kan keganggu tuh ya pola makan yang harusnya udah teratur, pola pemberian insulin, tapi terus tiba-tiba harus puasa. Ada pengaruhnya nggak sih puasa dan boleh nggak sih mereka berpuasa? Oke, terima kasih Dokter Dea. Suaranya ada suara tambahan ya sebentar. Nggak apa-apa lah. Jadi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Dokter Ismi dan kita semuanya adalah ibu-ibu sebenarnya ya, yang punya berbagai macam profesi ya. Betul. Jadi moms and dad di rumah ya. Anak diabetes itu boleh kok berpuasa, tapi ada syaratnya. Jika memenuhi syarat tersebut baru bisa berpuasa dengan aman. Jadi kembali lagi ke syarat ya. Pertama, anak diabetesnya itu harus sehat, dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit demam, tidak sedang diare, tidak sedang sakit pokoknya yang muntah-muntah lah segala macam, plus tidak ada sakit selain diabetes. Jadi kadang-kadang anak diabetes itu suka ada sakit gagal ginjal juga. Nah, itu tidak memenuhi syarat pertama. Yang kedua, tidak KAD dalam 3 bulan terakhir. Jadi KAD itu adalah kondisi kegawatan di diabetes, yaitu berupa gula darah tinggi sampai dengan dia akhirnya mengalami koma. Gitu. Yang ketiga adalah HbA1c-nya, Dokter Dea. HbA1c atau raportnya dia tentang gula darah hariannya dia selama 3 bulan ini itu kurang dari 8. Itu yang idealnya. Tapi kadang-kadang ada juga anak diabetes yang di atas HbA1c di atas 8 tuh masih mau puasa. Ya itu terpaksa harus boleh puasa tapi dengan monitoring ketat. Jadi harus 2 jam sekali periksa gula darah. Dan yang tidak boleh sama sekali, walaupun anaknya sehat, yang tidak boleh sama sekali adalah yang HbA1c-nya lebih dari 12. I see, Dokter Ismi. Wow, syaratnya ternyata nggak mudah ya, ternyata ya. Bahkan harus melewati suatu pemeriksaan laboratorium yang cukup serius nih. Jadi, moms and dad sepertinya harus sangat-sangat memperhatikan hal ini. Selanjutnya mungkin Dokter Maudi atau Dokter Retno ada tambahan pertanyaan? Oke, saya boleh tanya ya, Dokter Ismi. Ini menarik banget nih mengenai puasa ini. Nah, saya ingin menanyakan, kalau tadi Dokter Ismi mengatakan gula darahnya dicek per 2 jam ya, Dokter Ismi ya, untuk semua anak diabetesi atau gimana Dok tadi? Oh, itu 2 jam kalau yang HbA1c-nya
lebih tinggi dari 8. Jadi antara 9 sampai dengan 11 itu kan mereka kalau tetap mau puasa, mereka harus pengawasan ketat 2 jam sekali, mereka harus cek. Jadi kalau makin tinggi HbA1c-nya pasti sering mereka ngecek. Tapi kalau di atas 12 kita nggak nyaranin sama sekali. Oke. Nah, selain gula darah ada lagi nggak, Dok? Yang dicek untuk apa namanya? Ini untuk persiapannya atau pas selama Ramadannya? Kalau selama Ramadannya ya. Sama puasanya. Selama Ramadan juga, Dok. Oke, kalau misalnya persiapan tadi HbA1c, jadi sebaiknya mamas and dad yang belum periksa HbA1c, sebaiknya segera periksa sebelum masuk Ramadan ini, masih ada sekitar 3 harian, 2 hari 3 hari. Terus kalau memenuhi syarat silakan puasa. Kalau misalnya nanti untuk selama Ramadan, normalnya sebelum Ramadan itu anak-anak diabetes itu disarankan 7 kali pemeriksaan setiap hari gula darah. Nah, nanti kalau pas sudah Ramadan, itu ya minimal 7 kali, maksimal ya setiap 2 jam itu cek. Jadi memang harus lebih lebih hati-hati. Gitu. Terus tapi kita kan juga nggak mau memberatkan pasien ya, gitu ya. Jadi itu kan secara teorinya segitu. Tapi kita memberikan jam-jam yang inilah yang jam-jam yang istilahnya sangat krusial. Pertama adalah sebelum sahur, jam 4. Ya. Yang kedua adalah jam 12 siang. Ya, itu harus cek darah. Yang ketiga adalah jam sebelum buka. Yang keempat adalah jam 12 malam. Nah, itu yang minimal, sangat minimal sekali. Kalau bisa ya dikerjakan lah. Kalau misalnya memang stik gula darahnya cukup, ya sebaiknya dilakukannya sering. Setiap habis makan sahur, sebelum sahur dan sesudah sahur, sebelum buka dan sesudah buka itu kan sebelum dan sesudah makan kan anak diabetes tuh harus ngecek sebenarnya. Tapi kalau karena terbatas ya udahlah, yang penting sebelumnya itu sebelum makannya dicek. Itu Dokter Eno. Sama yang paling sering hipo itu mereka nanti di jam 12 siang. Kenapa jam 12 malam itu perlu juga? Karena pada bulan Ramadan itu anak-anak kita kan pada taraweh ya. Sekarang udah boleh kan taraweh ya? Boleh. Taraweh itu boleh tapi pakai masker, jangan lupa loh. Boleh pakai masker. Ya, itu baik ya Dokter Ismi ya. Taraweh di rumah juga boleh loh Dokter Ismi. Boleh. Taraweh di rumah mau taraweh di masjid ya, cuman tarawih itu untuk anak diabetes itu merupakan aktivitas fisik tambahan. Jadi udah mirip kayak olahraga. Ya, mereka tidak pernah melakukan itu, tapi sekarang ada sholat tambahan yang jumlahnya rakaatnya cukup banyak. Jadi itu dibilang aktivitas fisik. Jadi kalau mereka melakukan tarawih, sebagaimana tata laksana aktivitas fisik pada diabetes ya, mereka harus ngecek gula darahnya. Sebaiknya sebelum aktivitas fisik, saat aktivitas fisik dan sesudah aktivitas fisik. Pasti wow, banyak banget ceknya. Ya, banyak banget ya. Dokter Dia, saya boleh nanya ya Dokter Dia? Ya, nggak boleh Dokter Maudi. Ya. Sebenarnya kita semuanya kayak langsung, aduh banyak banget yang mau ditanyain ke Dokter Ismi nih sekarang nih. Saya tuh gak nyangka banget loh Dokter Dia, Dokter Eno, bahwa untuk anak diabetesi persiapannya itu lumayan. Persiapannya kita harus cek anaknya harus sehat, nggak boleh ketoasidosis diabetik dalam 3 bulan terakhir. Kemudian HbA1c-nya harus kurang dari 8. Kemudian nanti pada saat prosesnya pemeriksaan gula darahnya banyak sekali ya. Jadi harus disiapkan dengan baik gitu ya Dokter Ismi ya. Nah, bagaimana dengan pemberian insulinnya ya Dokter Ismi ya, atau pemberian obat-obat anti diabetesnya ya? Apakah pada saat bulan puasa Ramadan ini akan banyak berubah Dokter Ismi? Iya, terima kasih Dokter Maudi. Ini juga penting nih, makanya kita tuh dari divisi endokrin menjelang puasa ini gencar banget ngasih tahu, karena banyak yang masih lupa ya, misalnya masih lupa belum melakukan. Harus dikurangi dosisnya. Itu dosisnya harus dikurangi jadi 80%-nya. Jadi dikurangi 20% dari dosis yang sebelum puasa, 80%-nya dimasukkan, dan waktunya pun akan beda jadi dosisnya antara sahur sama buka. Itu akan berbeda dibandingkan dengan hari biasanya.
Karena kalau hari biasanya itu kan dia makannya 3 kali. Kalau sekarang dia cuma makan 2 kali makan besarnya. Tapi makannya 2 kali, cuman makannya kalorinya bakalan lebih besar deh dibandingin hari biasa. Udah kebayang di kita kan buka puasa itu ada kolak, ada gorengan, ada es campur. Nah itu. Terus abis itu makan nasi. Gitu. Abis taraweh makan lagi. Ya kan? Kita nggak bilang nggak boleh, gitu ya. Kita nggak bilang nggak boleh kayak gitu ya, jangan, enggak, bukan. Yang kita edukasi adalah bapak dan ibu, ayah bunda hitung nama masuk. Itulah yang disesuaikan suntikannya. Karena kalau misalnya nanti anaknya itu nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan apa, nggak frustasi anak berbatis nanti. Semuanya nggak makan. Orang lain lagi puasa makan es kelapa muda kayak gitu kan, dia nggak boleh. Jadi kami mengingatkan ayah bunda sekalian untuk segera konsultasikan ke dokter yang menanganinya untuk mengurangi dosisnya dan mengatur jamnya. Jadi jam insulin jam buka puasa biasanya lebih besar dibandingin dengan insulin pada jam sahur. Itu aja sih. Dokter Ismi, jadi sebagai kayak simulasi kasus ya, ada anak 8 tahun, dia ada di DM tipe 1. Nah, dan dia pengen ikutan puasa mulai dari sahur sampai dia akhirnya bobok lagi, itu pemberian insulinnya gimana, dokter? Oke, jadi kita kan kita ada berbagai macam pemberian insulin, tapi yang biasa kita pakai adalah metode basal dan bolus. Basal itu biasanya diberikan sebelum tidur, dan bolus itu setiap mau makan. Ya. Jadi misalnya anak 8 tahun itu kita pakai contohnya pakai Novo, nggak pakai merek ya. Basal yang sebelum tidurnya itu, sebelum tidur itu kita kasih misalnya 15, ya. Biasanya belum Ramadan. Terusnya kalau pas yang sesudah mas mau makan, biasanya kita kasih 888 misalnya. Ya, 8 pagi, sarapan pagi, 8 makan siang, 8 makan malam. Nah, sekarang kita karena puasa, berarti insulin yang sebelum makannya yang 8 itu kita jadikan insulin sahur. Karena kenapa? Sahur sama sarapan itu rata-rata sama. Jadi sedikit. Tapi kami juga selalu mengingatkan, sahur itu mungkin pada awalnya masih semangat ya, jadi masih habis. Tapi nanti suatu ketika kalau misalnya dia udah ngantuk malas sahur, ibu jangan ragu-ragu untuk mengurangi insulinnya. Jadi insulin itu bukan kayak obat-obat yang pakemnya udah harus segitu, enggak. Insulin itu sangat disesuaikan dengan makanan yang dimakan anak. Nah, jadi sahur ya dokter Dea 8 ya. Terusnya buka puasa. Nah, yang tadi saya bilang buka puasanya kan pasti banyak cemil ya, banyak segala macamnya. Itu kan seharusnya 8 juga tuh. Karena makan malam. Makan siangnya nggak masuk ya, lewat ya. Makan malam 8. Nah, itu menurut kami malah kami tambahkan 2 biasanya. Jadi sekitar 20%-nya lah gitu. Kami masukkan lagi di insulinnya di ininya. Di insulin yang biasa dia ditambahkan. Tapi sekali lagi kita dalam prakteknya itu kadang-kadang suka agak macam-macam sih ya cara anak-anak itu buka puasa. Ada yang buka puasa nyemil, sholat, makan besar, taraweh. Ada juga buka puasa minum air putih, makan nasi langsung, sholat, terusnya baru selesai sholat baru nyemil, terusnya taraweh. Gitu. Terus habis itu nyemil lagi. Tapi ternyata pas tadi kemarin itu juga ada habis taraweh bukan nyemil, makan lagi dok, makan mie lagi. Nah, jadi ya perubahan ini benar-benar sebenarnya kalau misalnya kita mau ngambil praktisnya itu ya udah tambah aja sesuai dengan polanya dia. Cuman di prakteknya ternyata nggak semudah itu memberi nasihat sama orang tua. Jadi pertama orang tuanya tuh kadang-kadang banyak yang nggak tahu
ayah bunda tuh ternyata banyak yang nggak tahu hitungan makannya anak gitu. Jadi misalnya nih, padahal seorang diabetes itu harus makannya terhitung gitu ya. Jadi kayak misalnya gorengan itu kalorinya berapa, karbohidratnya berapa. Dengan demikian kalau karbohidratnya sekian, insulinnya masuk berapa. Nah kalau sebenarnya kalau itu tahu, itu akan lebih memudahkan mereka gitu. Dan tapi kami ya kami nggak berharap muluk-muluk sih, cuman jadi yang praktisnya ya, buka puasa tambahkan insulinnya di situ. Terus kalau lihat dia nggak langsung makan besar, yang tadi itu 20%-nya kan 8 tambah 2 ya dokter ya tadi. Ya. Yang dimasukin jangan 8 dulu. Oke. 2-nya dulu karena dia cuma nyemil doang. Baik. Nyemil doang, terus habis itu dia sholat, dia ngapa-ngapain, baru dia makan. Nah, pas makan besar itu baru masukin yang insulin yang besarnya. I see. Jadi itu edukasi praktis lah ya. Tapi nanti kembali lagi bilang, dok kok darahnya masih tinggi, ya itu berarti insulinnya kurang. Karena makannya kebanyakan pasti. Asli makannya banyak. Berarti dokter Ismi yang tadinya harusnya 888 dengan basal dosnya 15, itu ternyata cuma diberikan 8 di sahur. Well, ini ya tergantung kondisinya ya. Sahur sama pas buka aja ya dokter ya. Ya. Jadi yang basal itu hilang ya. Ya, yang siang hilang. Nah, basalnya yang mau tidur, kan tadi 15 tuh. Itu dikurangin lagi. Oke. Karena dia kan semalaman nanti sehari ini puasa. Jadi basal yang itu adalah kayaknya ya dokter Ismi ya. Ini kayaknya memang benar-benar personalized banget ya, individualized banget ya. Aduh. Jadi benar-benar harus. Jadi Moms and Dads ini betul-betul harus konsultasi banget sama dokter spesialis anak yang megang mengenai diabetesnya ini ya dokter Ismi ya. Atau ada hotline nggak sih yang bisa dihubungi Moms and Dads atau misalnya di endokrin atau bagian endokrin ada kayak website edukasi atau bagaimana bisa dihubungi? Bagaimana dokter Ismi? Kalau dari bagian divisi endokrin RSCM belum ada, tapi kita punya perkumpulan Ikatan Remaja dan Anak dengan DM, jadi namanya IKADAR, dan itu kalau misalnya memang ada yang belum masuk, silakan aja kontak ke dokter anak, nanti kita kasih tahu kontaknya. Ya, betul. Dokter Isminya lupa. Tapi kayaknya nih penting banget. Oh, jadi kalau di situ mereka akan mendapatkan informasi seperti ini ya dokter Ismi ya. Iya. Terusnya nanti kalau udah masuk di situ, jadi baru kita bagi. Jadi sekarang itu yang untuk khusus Ramadan ini memang yang terdaftar di IKADAR yang puasa itu udah kita bagi kelompok-kelompok. Jadi yang kemarin pelatihan kemarin itu kita udah bagi kelompok-kelompok ya, dan kelompok itu ada satu mentor di situ. Oh. Ya ada kami. Tapi kami nggak punya hotline gitu ya. Tapi jadi pembagiannya udah ada, dan itu nanti kami yang mengawasi monitoring mereka jika mereka membutuhkan ininya bisa diingat. Dan ini juga kerjasama dengan adik-adik PPWDS yang dari RSCM. Jadi kami melibatkan mereka juga biar mereka bisa lebih ahli nanti di lapangan. Amazing, dedikasi tinggi sekali. Luar biasa. Soalnya nggak gini, bukan begitu dokternya. Soalnya kalau nggak kayak gitu, bayangin pasti akan banyak KAD. Kebayang. Dan pandemi banyak yang KAD itu kan serem ya. Sesuatu banget. Ya, dokter Ismi, kalau hipoglikemi gimana dok? Komplikasi pada puasa ini bisa nggak sih dok terjadi pada pasien-pasien? Iya. Jadi komplikasinya kan dua ya, komplikasi akut yang bisa terjadi hipoglikemi sama hiperglikemi. Parahan mana? Sama parahnya. Tapi memang yang kita lebih takutkan untuk paling sering kejadiannya pada puasa ini adalah yang hipoglikemi. Jadi kita kan nggak tahu seberapa banyak ya. Kalau insulin dari luar itu soalnya kita nggak tahu makan kita, tapi kita udah nyuntikin insulin duluan kan. Nah, jadi kadang-kadang itu hipoglikemi itu gejalanya masih sama ya Bunda ya. Gejalanya juga gemeteran, terusnya keringet dingin, terusnya juga pandangan kabur, atau sampai pingsan, kejang, gitu. Jangan sampai gitu.
hipoglikemi itu jika gula darahnya di bawah 70 ya. Tapi biasanya kalau udah nggak sampai 70 pun kayaknya kita udah ada tanda-tanda deh. Nah, cuma sayangnya anak diabetes itu para DM tipe 1 itu yang sudah lama terdiagnosis itu mereka udah biasa hipoglikemi. Jadi tandanya nggak khas gitu loh. Jadi mereka tiba-tiba plok aja. Kok tiba-tiba pingsan ya gitu. Jadi itu udah turun banget. Jadi udah di bawah 50 baru ada ininya, awareness-nya jadi udah kurang. Badannya tuh udah nggak respon. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak diabetes yang udah lama dengan kontrol metabolik yang tidak baik. Yaitu yang HbA1c di atas 8. Nah, makanya mereka, karena kita nggak tahu kapan mereka hipoglikemi, mereka jadi harus cek gula darah. Nah, dan kalau yang terjadi, kalau udah ketahuan 70, citra, puasa, batalkan. Udah nggak pakai, dokter. Soalnya kemarin pas edukasi ada yang belum puasa, tapi udah, dokter kan sayang. Tinggal 2 jam lagi buka loh. Luar biasa semangat nih anak-anak kita ya. Iya, semangat banget. Mereka semangat banget, tapi itu ya cukup memberikan sih buat kamu. Mereka semangat, dokternya ketar-ketir. Ya. Aduh, ya ampun. Dokter Ismi, mungkin Moms and Dads perlu tahu nih, apa sih bahayanya nanti kalau misalnya, pertama Dokter Ismi, selain kondisi gula darah di 70, kapan orang anak diabetes sih harus melakukan puasa? Misalnya dia nggak punya GDS atau GDS stick-nya habis, nah loh, kapan dia harus membatalkan puasa yang pertama? Yang kedua, Dokter Ismi, mungkin Moms and Dads dan para anak-anak diabetes yang mau puasa pada bulan Ramadan hari ini harus dikasih tahu nih, apa sih bahayanya kalau ngoyo banget puasa. Bagus sih ngoyo puasa, bagus, tapi kalau misalnya ternyata kondisinya sudah nggak memungkinkan terus maksa begitu, nah apa bahayanya? Oke, terima kasih Dokter Maudi. Jadi kalau misalnya plastiknya habis gitu ya, jadi lebih diperhatikan gejalanya aja. Ya, jadi kita nggak punya stick tadi kayak gula darahnya terlalu rendah itu di bawah 70 kan pakai stick kan ketahuannya 70. Jadi nggak ada stick ya udah gejalanya. Jadi kalau misalnya di edukasi itu ya, kalau kalian udah ngerasa nggak enak, apapun itu nggak enaknya gitu. Jadi yang nggak bisa dideskripsikan, kayaknya nggak enak, udah batal. Gitu. Ya, karena kita nggak tahu itu apa gitu. Entah, soalnya hiper tuh badannya juga nggak enak kan. Jadi kalau misalnya hiper yang udah hiper banget sampai ke adik kan udah baru sakit perut, sesak napas, habis itu pingsan gitu kan. Nah, kayak gitu nggak sadarkan diri. Terus ketemu dokter Dea lagi nanti kan. Jangan. Aduh, kayak gitu. Nah, jangan adik. Ya, ayah bunda jangan. Jadi kalau misalnya ayah anak-anak di rumah itu tidak punya gula darah, kalau dia merasa bunda, ayah, kok aku nggak enak ya badannya, udah buka aja, buka. Tapi kalau ada gula darah, boleh dicek dulu. Ya, kalau yang tadi udah di bawah 70 buka. Nah, kalau masih di atas 200, itu yang untuk yang hiper. Kalau yang di atas 200, itu boleh dikoreksi dulu, Moms and Dad. Ya, silakan koreksi. Koreksi dengan apa? Koreksi dengan insulin. Biasanya para diabetes udah tahu deh koreksinya, karena setiap anak beda-beda. Misalnya ada yang setiap kenaikan 50 mg per desiliter, gula darahnya berkoreksi 1 unit. Ya. Jadi, silakan koreksi sesuai dengan aturannya. Terusnya kita cek lagi. Sekitar 2 jam lagi kita cek masih tinggi atau tidak. Terusnya kalau yang satunya lagi, kalau udah di atas 250. Jadi kalau udah di atas 250, koreksi masuk, tapi sebaiknya itu langsung cek keton. Ya. Jadi kemarin kami juga edukasi untuk mempunyai alat keton sekarang. Jadi bukan hanya gula darah, cek gula darah, tapi cek keton. Cek keton itu kan bisa dari darah, bisa dari kencing. Ya, mungkin yang lebih murah itu yang kencingnya aja. Nah, yang kencing, kalau misalnya ketonnya positif, gula darahnya 250, udah buka. Ya, koreksi buka. Tapi kemarin ada ngeyel lagi.
Dok, habis dikoreksi turun. Habis 300 dikoreksi turun. Saya lihat lagi ya dok ya, yang tahun lalu kok gitu. Aduh, ya silakan. Kalau misalnya Bu masih yakin seperti itu, yang penting monitoringnya. Jadi masukkan koreksi, mau tidur lagi 2 jam lagi. Tapi kalau menurut saya ini, ya mungkin perlu ditekankan ya, memang puasa itu adalah kewajiban. Ya, puasa memang ada kewajiban, tapi di surat itu pun dinyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berat gitu. Jadi selalu ada kemudahan gitu. Dan puasa itu untuk orang yang saat ini tidak memungkinkan puasa itu juga bukan suatu jadi hal yang kewajiban. Nah, anak arti ibu bapak ini kebetulan memang kelihatannya sehat, tapi metabolismenya ternyata tidak sehat dalamnya. Jadi ya udah jangan dipaksakan. Itu kayaknya memang kalau melihat pengalaman yang kemarin ya udah berkali-kali edukasi, kayaknya mungkin untuk lain kali kita mesti bawa ulama kayaknya. Aduh. Dokter Ismi tadi Dokter Ismi menyebutkan, ini ada satu sih pertanyaan yang menggelitik. Kalau hiperglikemi masih boleh, misalkan ya yang di atas 200, koreksi insulinnya dulu. Koreksi. Kan? Nah, ini pasti pertanyaan klasiknya mami-mami. Kalau disuntikin obat itu batal nggak sih puasanya? Itu pertanyaannya Tante Dea deh. Kalau jawaban kami adalah tidak batal, Bu. Bagus. Tapi itu terbukti udah ada ininya dari MUI ya. MUI juga udah mengeluarkan pernyataan bahwa insulin itu tidak batal. Ya, tapi itu sekali lagi ternyata ya memang kita para dokter dipercaya untuk obat-obatannya. Tapi untuk urusan seperti ininya orang tua lebih percaya untuk yang ulama. Jadi saya kemarin juga ini seharusnya ada sisi ulamanya di sini nih yang bisa membuat adik-adik, bapak ibu sekalian tuh nggak ngotot banget gitu loh dengan HbA1c 14 pengen tetap puasa kayak gitu. Membahayakan diri sendiri kan lebih berat kan hukumannya, maksudnya dilarang kan itu. Dokter Ismi agak-agak ini ya, agak-agak di titik sesuatu titik tertentu dalam melakukan edukasi ini. Iya. Dokter Ismi ini juga ustazah loh. Iya. Enggak, jadi saya mempelajari itu. Ustazah juga ini. Jadi kita tuh udah ikut, udah nurut aja loh ya. Jadi memang ada kita mungkin dokter Eno juga yang pengalaman dengan pasien kronis ya, gitu ya. Ada suatu fase di mana kita tuh nggak boleh terlalu kendor, gitu loh, sama pasien-pasien kronis. Oke, kasihan tapi nggak bisa, gitu. Soalnya itu membahayakan dirinya sendiri, gitu. Ya, jadi pasien kronis itu harus tetap ya. Harus pasien dengan penyakit kronis seperti ini harus tetap diedukasi tapi ya edukasinya ternyata ya kadang kita turunin nadanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini ya saya juga sampai maaf ya ayah bunda, saya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah sama ini, cuman ini aja harus lebih menekankan gitu, nggak boleh puasa. Ya, karena tujuannya kan sebenarnya kan supaya anak-anak tetap sehat dan anak-anak tetap aman lah kondisi kesehatannya mereka selama bulan puasa ini ya. Kemarin itu ternyata banyak yang boleh puasa, dong, banyak loh yang boleh puasa. Jadi yang boleh puasa tetap puasa aja, nggak masalah. Jangan merasa takut, nggak usah. Jadi kalau HbA1c di bawah 8 silakan puasa, aman. Ya, asal pokoknya no worry. Puasa syaratnya tapi pengecekannya teratur sama itunya diatur, nggak usah khawatir, insya Allah semua lancar gitu ya Dokter Ismi ya. Betul, tapi ya itu syarat utama dipenuhi dulu. Kalau syarat pertama aja nggak dipenuhi, masih ngotot puasa, apa nggak kita jadi melotot gitu ya. Lucu banget Dokter Ismi, ada nggak sih aplikasi yang khusus untuk anak-anak diabetes untuk bisa mantau nih, aku udah makan berapa gram karbo ya,
aku udah makan berapa gram ini kira-kira, atau enggak ada panduan kalau misalkan dia gula darahnya udah segini, what to do gitu. Ada nggak sih aplikasi khusus gitu? Kalau belum ada, tolong dong bikinin. Nggak tahu ya, tampang saya kayak gini kayaknya belum ada. Kalau yang dari Indonesia itu belum ada, ya. Jadi itu sebenarnya itu sangat membantu sih dokter Dea ya. Kalau misalnya nggak semua orang tua tuh punya waktu untuk belajar makanan. Ya tadi itu ya, padahal makanan itu mempengaruhi banget sama insulin yang akan dimasukkan gitu ya. Jadi seharusnya ada. Ini jadi masukan baik banget buat kami di endokrin ya. Jadi tinggal masukkan misalnya ya, jadi bakwan kasarnya aja kan. Bakwan 1 biji berapa gitu. Itu sebenarnya bisa ada di internet sih, cuman saya pribadi kayak kalau mau lihat lihat lagi internet kayaknya ribet ya, googling lagi segala macam. Jadi tinggal kita masukkan, saya makan kayak gitu ya dokter ya. Iya, makan bakwan, gitu. makan cireng, makan pempek 2 biji gitu ya. Jadi total karbohidratnya berapa kira-kiranya kan? Betul sekali. Ya. Dan yang jelas adalah kalau yang pasien-pasien yang suka mampir ketemu saya, ketemu sama Kak Ade, itu kan biasanya remaja. Itu pasti orang tuanya bilang bahwa saya nggak tahu anak saya makan apa. Nah kan kalau misalkan anak-anak remaja itu punya aplikasi, itu mungkin dia secara apa ya, dia bisa masukin sendiri aja, dan itu kan sangat-sangat milenialnya mereka lah gitu ya. Aplikasi itu ada dokter Ismi, dokter Dia, dokter Eno, tapi aplikasinya tuh dari luar negeri. Nah, aplikasi dari luar negeri itu kan nggak ada cireng, nggak ada bakwan. Nah itu maksudnya aplikasi harus dibikin tuh. Ya, boleh masukkan. Ya, terus begitu makanan-makanan populernya anak-anak. Karena tuh nggak sih dokter Ismi, itu pas pada pesennya kan GoFood gitu kan ya. Itu bisa beli kayak merek lagi ya, bubble tea-an gitu, apa enggak sakit kepala yang Jadi kalau kita tanya sama ibunya, pasien-pasien remaja itu pasti ibunya bilang sesuai dengan yang dokter berikan petunjuk yang kemarin dari dietitiannya. Iya, memang kalau di rumah gitu kan. Kalau di rumah, masalahnya remaja itu kan sering keluarnya walaupun pandemi. Walaupun pandemi ya, saya ngeliat ya akhir-akhir ini kan remaja itu di lingkungan saya sih, mereka beraktivitas dengan 5M tetap, ya. Nggak tahu sih, nongkrong di lapangan gitu, kumpul sama ini mengerjakan tugas gitu kan kali gitu ya. Tapi jaraknya jauh-jauh, nggak terlalu banyak. Tapi kan itu udah ada aktivitas di luar mereka untuk remaja itu, ya. Jadi bisa pesen sambil nongkrong kali ya, pesen apa gitu ya. Ide bagus. Jadi, daripada foto masukin Instagram, nah sekalian ngitung kalorinya. Kalian kalori berapa nih gitu, mungkin dokter Ismi. Mungkin ya kita bisa bikin lomba gitu ya. Remaja itu kan kayaknya challenging banget ya kalau misalnya dikasih tugas seperti itu. Mungkin kita sampaikan ke Ikadar kali ya. Mereka tuh pinter-pinter banget kan. Mereka bikin aplikasi itu kayaknya udah tiba-tiba ada aplikasi gitu ya. Jadi boleh masukannya. Wow, terima kasih dokter-dokter di sini. Dokter Ismi, dokter Dea, dokter N. Tak terasa waktu kita sebentar lagi akan habis dalam berbincang mengenai diabetes. Anak diabetisi puasa, no worry, nggak usah khawatir. Nah, tapi nih dokter Eno dan dokter Dea ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum kita menyudahi? Ada sih sebenarnya, loh maksa. Silakan dokter Dea. Nggak mau selesai dokter Dea nih. Ya, abisan ngelihat wajahnya dokter Ismi itu kayaknya masih banyak yang ingin ditumpah. Tahu aja. Sebenarnya curhatan curcol ini sebenarnya sesi curcol ya dokter Ismi. Dokter Ismi, kalau ada yang juga pengen tetap olahraga, Cailah, anak-anak diabetesi ini kan mau-maunya aja, anak-anak remaja ini suka-sukanya dia lah gitu kan. Itu tetap harus disesuaikan juga kan ya insulinnya ya. Jadi dianggap kayak terawihnya itu adalah ekstra aktivitas fisik. Terus kemudian kalau misalkan dia masih mau gaya-gayaan olahraga karena nurunin berat badan, itu maksudnya saya, itu juga tetap harus disesuaikan juga ya insulinnya ya. Ya, betul.
Jadi olahraga itu penting sebenarnya buat diabetes ya, dokter ya. Nah, itu jadi karena untuk meyakinkan bahwa insulinnya tetap sensitif. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan tidak boleh olahraga di waktu puasa. Jadi nggak boleh olahraga habis sahur. Kan biasanya habis sahur tuh kita jalan-jalan dong, gitu kan, jalan pagi, gitu ya. Pengalaman pribadi dulu waktu masih muda. Terus habis itu sore sambil nunggu buka, apa nggak kita jalan-jalan lagi tuh, ngabuburit. Oh yes. Oke. Yeah. Nah, untuk anak diabetes sih boleh jalan-jalan, boleh. Tapi nanti setelah buka puasa. Ya, nanti setelah buka puasa baru boleh beraktivitas. Ya. Terusnya ya itu tadi taraweh. Taraweh itu aktivitas memang. Gitu kan ya. Memang mungkin nggak seberat olahraga yang beneran gitu kan ya, tapi itu aktivitas di luar harian biasa. Jadi karena di luar hariannya itu ya harus ada cek gula darah yang tambahan ya dokter ya. Nanti kalau di situ ternyata terjadi lonjakan di atas 200 atau di atas 250 ya segera lakukan koreksi, cek keton. Kalau misalnya di situ habis tarawih ternyata malah turun di bawah 70 atau kita kasih waspadanya jangan sampai 70 ya, kita udah 80 aja gitu ya. Itu jangan lupa makan. Jadi para diabetes sih tarawih sambil bawa snack sama gula darah dan bawa insulin. Jangan lupa insulinnya. Boleh kok tarawih. Agak kompleks, agak complicated, but it's doable. Bisa dikerjakan. Bisa kok. Sudah banyak diabetes yang puasa dan bisa sampai ya udah gede-gede juga kan, ya udah jadi bapak juga pernah jadi remaja juga kan ya, dia udah puasa gitu kan. Kemarin juga dihadiri oleh orang tua yang sudah mempunyai anak di atas remaja ya. Jadi dia udah lebih tua lah ya anaknya ya, dan dia alhamdulillah jadi motivator juga. Jadi buat rekan-rekan yang dari ikadar yang masih baru gitu ya, jadi dia juga ngasih semangat gitu untuk tetap menjaga gula darahnya supaya tahun depan bisa puasa. Dan bagi yang tetap maksa, yaitu syaratnya harus cek gula darah lebih sering. Baik, Dokter Maudy. Dokter Eno ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup, Dokter Maudy, Dokter Dea. Ya. Jadi hari ini kita jelas banget nih mendapatkan informasi puasa pada anak diabetes sih, no worry. Nah, caranya gimana ya? Itu tadi pesan-pesan Dokter Ismi. Nah, sebelum kita mengakhiri acara Cicat pada hari ini, kami mau nanya nih, apa pesan-pesan Dokter Ismi kepada moms and dad semua dan pada anak-anak semua di sana menghadapi bulan Ramadan pada anak diabetes. Silakan, Dokter Ismi. Halo moms and dad, ya selamat menyambut ibadah bulan Ramadan. Dan insya Allah anak-anak kita yang diabetes bisa melampauinya karena dia harus berjuang di Ramadan ini. Jadi kita para orang tua harus mempersiapkan senjatanya, ya. Semangat ya mama and dad, siapkan bekal insulin, gula darah, dan pengetahuan kita tentang makanan-makanan yang akan mereka hadapi nanti di Ramadan. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Itu moms and dad semua, hari ini kita sudah banyak berbicara mengenai anak diabetes mau puasa, no worry. Caranya bagaimana ya? Tadi jelaskan Dokter Ismi. Kami berharap semoga acara Cicat pada hari ini membawa manfaat, informasi baru kepada moms and dad semua, sehingga anak-anak kita diabetes yang ingin berpuasa tetap sehat. Untuk itu kami mengakhiri acara Cicat pada hari ini, tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat berpuasa bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita semua dapat menjalankan puasa dengan baik, berkah, mendapat pahala yang baik, dan semoga semuanya aman, sehat, dan pandeminya cepat selesai. Amin. Dokter Dea, Dokter Eno, ada tambahankah? Tidak, terima kasih banyak. Kalau tidak, kita terima kasih sekali kepada Dokter Ismi Citra Ismail, spesialis anak yang memang sudah berkecimpung di bidang
anak-anak dengan diabetes dan kondisi hormonal lainnya. Terima kasih Dr. Ismi, semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.